Ini bukan sebuah berita hoak. Ini bukan sebuah berita yang mengada-ada. Ini bukan sebuah informasi yang sengaja dibuat-buat untuk mendiskreditkan salah satu kelompok yang ada di Indonesia. Meskipun hal itu sudah dibubarkan sedulur TV Al-Waha. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, sebelum kita membahas tema video kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan informasi kepada Anda bahwa insya Allah kita akan menyelenggarakan kembali sebuah acara bernama Istighosah Kubro Ruwat Batin di PPTK Al-Waha. Insya Allah acara ini sangat bermanfaat, dan acara ini sebenarnya telah kami gelar sejak 2003 hingga 2011 lalu. Namun karena suatu hal kita menghentikan sementara sampai hari ini belum dilaksanakan, dan insya Allah kita akan segera melaksanakannya kembali. Manfaatnya sangat banyak apabila Anda saat ini sedang menghadapi berbagai macam persoalan hidup, entah itu penyakit yang belum sembuh, problem rumah tangga, problem bisnis, karir, jabatan, dan sebagainya. Anda bisa mengikuti acara Istighosah Kubro Ruwat Batin ini, dan sudah ada sejumlah peserta Ruwat Batin yang memberikan testimoninya. Salah satunya adalah seorang dosen New York University yang jelas dia ateis ini sedulur TV Al-Waha. Dia pernah datang kepada PPTK Al-Waha, kepada kami di PPTK Al-Waha, dan memberikan testimoni setelah mengikuti Istighosah Kubro Ruwat Batin sampai 4 kali. Dan ini dia salah satu pengakuan dia. I've never seen anything like this before, and it's truly remarkable. It's beautiful and touching, and it's also very wrenching, and it's deep. It goes very deep within. It surprised me. Mengikuti Ruwat Batin itu dari tahun 2006 sampai sekarang. Yang saya rasakan itu ya, mengikuti Ruwat Batin Syar'i itu sungguh sangat besar manfaatnya, terutama dalam membimbing umat Islam menjadi optimis, jadi menuju masa depan yang bagus, terutama dalam perubahan kehidupan, baik ekonomi ataupun dalam hal ibadah. Baik sedulur TV Al-Waha, kita akan bahas tema video pada saat ini sedulur TV Al-Waha. Ini dia, sedulur TV Al-Waha, FPI, HTI, ISIS, dan lain sebagainya adalah sebuah organisasi yang menginginkan negara kita ini berubah menjadi khilafah secara totalitas. Ini bukan sebuah berita hoak. Ini bukan sebuah berita yang mengada-ada. Ini bukan sebuah informasi yang sengaja dibuat-buat untuk mendiskreditkan salah satu kelompok yang ada di Indonesia. Meskipun hal itu sudah dibubarkan sedulur TV Al-Waha. FPI, HTI memang sudah dibubarkan, tetapi ampas-ampasnya masih tetap ada di negeri ini. Ini menjadi satu kewaspadaan. Nah, karena itu mari kita simak terlebih dahulu sebuah video dokumenter. Ini lihat. Ini adalah dokumentasi FPI, ISIS, dan HTI di Indonesia sedulur TV Al-Waha. Kita simak. Pada 8 April 2013, Abu Bakar Al-Baghdadi mengumumkan berdirinya negara Islam Irak dan Suriah atau Islamic State of Iraq and Syria yang disingkat ISIS. Di Indonesia, selama bulan Mei awal hingga Juni 2013, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI menyelenggarakan Muktamar Khilafah atau MK di 31 kota besar di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Puncaknya adalah di Jakarta
pada Juni 2013. Muktamar Khilafah 2013 tersebut mengambil tema perubahan besar menuju dunia khilafah. Sekitar 100.000 orang hadir di GPK dan acara tersebut mendapat liputan luas media, bahkan disiarkan secara tunda oleh TVRI. Apakah hukum jahiliyah seperti demokrasi, nasionalisme yang kita inginkan? Tidak! Saatnya kita mencampakkan sistem demokrasi dan nasionalisme. Saatnya kita berjanji kepada Allah untuk menegakkan khilafah Islamiyah. Takbir! Terbukti mereka ingin merubah NKRI dan mengganti Pancasila. Solo, 9 Juni 2013. Mereka membuat sebuah acara Nahnu Ansarullah. Nahdlatul Ulama mensinyalir tahun 2017 ISIS akan berusaha merebut kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa melalui pemilihan umum. Ini adalah latihan-latihan mereka. Baiat ISIS di Masjid Asy-Syuhada Menteng pada 14 Februari 2014 menjadi sorotan media Australia. Shows Indonesian men taking the bayat or pledge of allegiance to Islamic State and self-styled caliph Abu Bakr al-Baghdadi. The man leading the bayat is Fawzan al-Anshari, a self-styled Islamic teacher, Islamic State supporter, a man with close links with Abu Bakr Bashir, the former spiritual leader of Jamaah Islamiyah, the group behind the Bali bombings. Deklarasi ISIS Indonesia di Bundaran HI Jakarta pada 16 Maret 2014. Deklarasi Bundaran HI Jakarta dihadiri setidaknya 1.000 orang dari berbagai kota di Indonesia menurut klaim penyelenggaranya. Pada 8 Ramadan 1435 Hijriah atau 6 Juli 2014, sekitar 2.000 muslimin hadir di Ciputat, Tangerang Selatan untuk berbaiat setia kepada Amir Khilafah Islamiyah Syekh Ibrahim bin Awad Al-Husaini Al-Quraisy Al-Baghdadi. Pawai takbir Idul Fitri pada Juli 2014 di Kota Ambon yang dipakai kelompok ISIS untuk melakukan show of force. Setelah menjadi polemik dalam masyarakat pada 4 Agustus 2015, pemerintah resmi menjadikan ISIS sebagai organisasi terlarang karena dinilai mengancam NKRI, nasionalisme, dan kebinekaan. Namun, hal tersebut gagal membendung penyebaran ajaran ISIS. Mereka menyublim dengan ideologi khilafah dan menyatu dengan sejumlah ormas gerakan Islam fundamentalis seperti FPI, FUI, dan HTI lewat ideologi khilafah. Ada baiat massal bersama pimpinan FPI Munarman di FPI Cabang Sudiang Makassar pada 25 Januari 2015. Diberitakan oleh republika.co.id bahwa pengurus besar Nahdlatul Ulama ketika itu Kiai Haji Said Aqil Siraj meminta Polri mengawasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai kerap mengkampanyekan anti nasionalisme dan mempertanyakan HTI yang masih bergerak dengan bebas di Indonesia. HTI harus kita anggap musuh bersama. Mereka anti nasionalis, anti negara kebangsaan, ingin mendirikan khilafah seperti zaman Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mimpinya seperti itu. Demikian dikatakan oleh Kiai Haji Said Aqil Siraj. Selain itu, Kiai Haji Said Aqil juga mengusulkan kepada Kapolri untuk membubarkan organisasi yang membahayakan NKRI lainnya seperti Majelis Mujahidin dan Jamaah Takfir wal Hijrah. Kita di sini juga harus demikian, usir orang-orang yang suka menebar teror mengatasnamakan agama dari Indonesia. Jelas Kiai Haji Said Aqil Siraj selaku Ketua Umum PBNU ketika itu. Bahkan di sisi lain, Ketua Umum PBNU ini juga mengingatkan kepada Kapolri supaya memantau beberapa pondok pesantren di Indonesia yang menjadi penyebar faham radikalisme yang selangkah lagi menjadi gerakan teroris dan dapat mengancam keutuhan NKRI. Ada 20 pesantren, semuanya Wahabi. Wahabi memang bukan teroris, tapi ajarannya ekstrim. Kita ini semuanya dianggap bidah dan musyrik karena menurut mereka maulid Nabi itu bidah, Isra Mi'raj bidah, sirah kubur musyrik, haul musyrik, dan semuanya masuk neraka.
Kami khawatir murid mereka memahami kalau begitu boleh dibunuh dong orang ini karena kerjaannya musyrik semua. Terang Kiai Haji Said Akil Siraj, Dulur TV Al-Waha. Kita terima tanggal 25 November akan ada kegiatan unjuk rasa di DPR. Namun ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke dalam DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik menguasai DPR. Saya pergi ke sana dengan niat ingin jihad. Tahu-tahunya jadi teroris. Sampai di sana, saya sudah tahu bagaimana menggunakan senjata. Saya masuk dilatih dalam Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Lulus tahun 90, saya mahir perang, saya mahir buat senjata, saya mahir dalam taktik, menggunakan peta dan segala macam. Nah, saya sendiri kemudian ketika setelah balik dari Afghanistan pada akhir tahun 93, lalu dikirim ke Myanmar ya untuk melatih orang sana. Kurang lebih sekitar 2 minggu. Kemudian saya juga sempat membantu di Thailand Selatan ya. Kemudian pada akhir tahun 94 itu saya membuka camp di Filipina, membantu para separatis di sana, bahkan bukan sekadar melatih untuk menggunakan senjata dan membuat bahan peledak, tetapi juga punya laboratorium untuk pembuatan senjata, pembuatan peluru di sana. Dikala kemudian mereka menyebut jihad, jihad melawan pemerintah. Untuk apa tujuan melawan pemerintah? Untuk menggulingkan pemerintah, untuk membentuk sebuah sistem baru, untuk membentuk daulah ataupun khilafah. Tidak ada cara lain kecuali harus kita angkat senjata. Memang JI itu ada di Indonesia, ada di Malaysia, tetapi di Filipina adalah bagian persiapan militer, dan itu sudah diberi tugas kepada saya untuk hal tersebut dalam penguatan Jamaah Islamiyah. Oleh karena itu Jamaah Islamiyah ini adalah kelompok yang sangat berbahaya. Mereka bukan hanya menguasai dalam bidang perekrutan ya, dan merekrut masyarakat supaya masyarakat mendukung misi mereka untuk membenci pemerintah, memusuhi pemerintah ya, dan juga berharap supaya sistem pemerintah ini berubah karena mereka anti NKRI, anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti Undang-Undang 45 ya. Maka dengan persiapan salah satunya adalah persiapan militer yang bertempat di daerah timur. Kelompok-kelompok ini ya, baik dia itu JI, JAD, MIT, MIB ya, kemudian ISIS ya, termasuk FPI atau HTI, semua ingin negara Islam, ingin daulah, ingin khilafah. Indonesia terlalu mahal untuk jadi tumbal kepentingan segelintir oknum. Indonesia sebagai sebuah negara tak perlu lagi menguji teori dan ideologi baru. Pancasila sudah merupakan ideologi yang paling tepat. Pancasila sudah teruji melalui waktu yang begitu panjang dan terbukti mampu menyatukan perbedaan. Jadi tak perlu lagi berjudi dengan menguji teori dan ideologi lain. Karena itu, segenap elemen bangsa harus bersatu menghadang setiap upaya-upaya yang ingin merongrong keutuhan NKRI. Ditertawakan itu biasa. Dihina, kami tidak marah. Dimaki, kami tak peduli. Difitnah pun, kami mengelus dada. Tapi kalau Pancasila mau kalian rubah, NKRI mau kalian ganti, kebinekaan mau kalian hancurkan, maka hanya satu kata, lawan. Nah, itulah Sedulur TV Al-Waha. Informasi ini harus kita ingatkan kepada bangsa Indonesia bahwa yang namanya organisasi-organisasi FPI, FUI, HTI itu mereka atau kelompok ini meskipun sudah dibubarkan oleh pemerintah masih tetap berbahaya. Karena apa? Yang dibubarkan itu baru legalitasnya, baru legalitas organisasinya. Di Kemenkumham nama-nama FPI, FUI, HTI itu sudah dicoret merah, sudah di blacklist dan sudah tidak boleh berkembang secara terang-terangan di negara ini, Sedulur TV Al-Waha. Tetapi meskipun di Kemenkumham, di pemerintahan sudah tidak ada nama FPI, sama halnya dengan nama PKI yang juga sudah dilarang di Indonesia ini, tapi bukan berarti orang-orangnya sudah tidak ada juga. Ini perlu dicatat, meskipun mereka organisasi ini sudah di blacklist dari pemerintah Republik Indonesia, bukan berarti orang-orangnya yang ada di dalam organisasi tersebut juga sudah tidak ada dan sudah keluar dari organisasi itu. Mereka masih tetap ada di sekeliling kita, Sedulur TV Al-Waha. Terbukti FPI yang sudah dibubarkan dengan nama Front Pembela Islam
yang ternyata berasimilasi, bekerja sama, berbaur, mensublim, disublim oleh ISIS yang berbahaya tadi, sekarang berganti baju menjadi Front Persaudaraan Islam. Meskipun kita juga belum melihat legalitas dari FPI yang sekarang ini di Kemenkumham. Kalau kita cari FPI daftar nama AHU di Kemenkumham yang keluar ya sejarah FPI Front Pembela Islam, tapi Front Persaudaraan Islam tidak ditemukan di Kemenkumham. Silahkan Anda cari, apakah Anda menemukan atau tidak. Kalau saya mencarinya nggak ketemu. Nah, sedulur TV Al-Waha, dengan apa yang saya sampaikan video barusan ini menjadi satu peringatan bagi kita bahwa tidak tertutup kemungkinan mereka terus bergerak. Kalau namanya tidak ada, tetapi orangnya masih ada. Sama seperti baju. Ketika Anda memakai baju ini, kemudian baju ini ditanggalkan, itu bukan berarti yang memakai baju itu juga ikut hilang, ikut tertanggal, ikut terhapus. Masih ada. Saya memakai baju coklat seperti ini. Terus bajunya saya lepas, saya buang ke tong sampah. Tetapi yang memakai baju kan masih ada, saya. Kan begitu. Jadi sekali lagi, bahwa ini dokumentasi ini harus kita ingatkan kepada generasi-generasi kita. Sampai ke anak cucu kita, agar negara kita tetap damai, tetap aman dari rongrongan, dari upaya-upaya mereka yang ingin merubah ideologi bangsa ini. Karena Pancasila sudah final. Pancasila memang tidak bernama syariat, tidak bernama khilafah, tidak bernama dengan model atau embel-embel agama Islam. Tetapi pengejawantahannya, pelaksanaannya, semuanya berdasarkan kitab suci Al-Quranul Karim. Kita bisa lihat dari sila ke-1 sampai sila ke-5, semuanya berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga boleh dikatakan negara Indonesia ini adalah negara Islam berbaju demokrasi. Ya, meskipun tidak disebut negara Islam. Jadi kita tidak butuh negara Islam. Yang kita butuhkan adalah negara yang menjalankan kewajiban-kewajiban Islam bagi pemeluknya. Karena apa? Indonesia ini kan bukan hanya orang Islam yang ada. Jadi begitu. Tidak harus sebuah negara itu menggunakan hukum Islam untuk menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak harus dengan menggunakan negara Islam. Jadi khilafah yang didengungkan oleh ISIS HTI itu tadi, jangan sampai mengkoyak-koyak kebinekaan kita sedulur TV Al-Waha. Jangan sampai kita semuanya nanti akan terjajah kembali seperti nenek moyang kita dahulu. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.